Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Firdaus Lais. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 2 yang berjudul mengumpulkan informasi, permintaan peramalan, dan melakukan riset pemasaran. Yang pertama itu mengumpulkan informasi, merupakan tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi perusahaan pasar. Yang terpenting adalah tanggung jawab pemasaran perusahaan yang memiliki dua metode untuk mengumpulkan informasi. Yang pertama itu metode disiplin untuk mengumpulkan informasi, dan yang kedua adalah mengamati pesaing dan kelompok luar lainnya untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil oleh perusahaan tersebut tidak salah dan bisa menguntungkan bagi perusahaannya. Yang kedua adalah sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran dibuat dari peralatan dan prosedur untuk mengumpulkan dan mengurutkan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan dan secara tepat waktu kepada pembuat keputusan pemasaran. Di sistem informasi pemasaran ini ada 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah catatan internal, yang kedua adalah sistem intelijen pemasaran, yang ketiga adalah sistem riset pemasaran. Lanjut, yaitu permintaan peramalan. Perusahaan harus mengukur dan memperkirakan ukuran pertumbuhan dan potensi keuntungan dari setiap peluang baru. Peramalan adalah seni mengantisipasi apa yang kemungkinan pembeli akan lakukan dalam serangkaian kondisi tertentu. Salah satu jenis peramalan permintaan adalah peramalan produk. Adalah peramalan dengan melihat data permintaan produk di masa yang lalu. Yang kedua adalah peramalan permintaan tidak langsung, atau peramalan dengan melihat data permintaan produk yang lain. Next, yaitu tujuan peramalan. Berikut ini terdapat beberapa tujuan dari peramalan, yakni yang pertama, untuk membaca peraturan perusahaan yang berlaku pada saat di masa lampau, serta menampakkan sejauh mana hasil di masa yang akan datang. Yang kedua adalah peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara suatu peraturan perusahaan. Yang ketiga adalah ditentukan dengan saat pelaksanaan. Selanjutnya adalah peramalan merupakan dasar pembentukan bisnis pada suatu perusahaan sehingga bisa mengembangkan daya guna suatu strategis bisnis dengan baik. Selanjutnya adalah pendekatan peramalan. Ada 2 metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif merupakan keputusan yang dapat diputuskan oleh juri eksekutif. Yang kedua adalah metode Delphi. Yang ketiga gabungan dari tenaga kerja dan tenaga penjualan. Yang keempat adalah survei pasar konsumen. Yang kelima adalah pendekatan naif. Sedangkan kalau metode kuantitatif yaitu peramalan yang menggunakan berbagai model matematis yang menggunakan data historis dan variabel klausal untuk meramalkan penjualan. Terakhir adalah melakukan riset pemasaran. Riset pemasaran adalah suatu kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah ataupun dalam pengambilan keputusan tertentu. Dengan ada riset, pihak manajemen perusahaan dapat mengetahui hal apa saja yang diperlukan untuk diperbaiki dan mengetahui strategi pemasaran yang mana yang harus mereka gunakan, sehingga informasi yang didapat akurat dan perusahaan tersebut akan melakukan planning bisnis kedepannya secara baik. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam melakukan riset pemasaran. Yang pertama itu merumuskan masalah, yang kedua menentukan desain riset, yang ketiga merancang metode pengumpulan data, yang keempat mengambil sampel dan mengumpulkan data, yang kelima melakukan analisa dan interpretasi data, yang keenam menyusun laporan riset. Habis itu selesai. Di mana riset pemasaran memiliki 3 fungsi utama, yaitu evaluating, yang kedua understanding, yang ketiga predicting.
Sekian dan terima kasih atas perhatian. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf ketika ada salah-salah kata dari saya.